Amma ba'du amarpun ing dalem sawise bismillah alhamdulillah ila akhirih bahadihi mongko utawi iki risalah bahadihi mongko utawi risalah iku risalatun kitab tulisan Mukhtasaratun kang ringkes visi roti nabiyina ing dalem perjalanane Nabi kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'a kang manut wa man tabi'a kang manut sapa man ing kanjeng Nabi Muhammad minas sahabati saking sahabat minas sahabati saking sahabat wasolihina lan biro-biro kang soleh radhiyah uga-uga meridhoi sapa Allah anhu saking mantan ilahu minas sahabat wasolihin ajma'ina ya sekalian Nukatimu ngawiti sapa ingsun ing risalah li abnaina maring pira-pira anak kita ditakuna supaya Allah Opo ibratun nasihat lalu maring abna ila yaumil dini maring dina kiamat fayastarsyidu mongko amrih petunjuk menjadikan petunjuk sapa abna ing risalah ilal manhaji maring dalan al-qawimi kang jejeg bil uslubi kelawan pira-pira cara al-hakimi kang bijaksana wayahdatulan oleh hidayah sapa abna jami'uhu bios kabehane abna ila siratin maring dalan mustaqimin kang jejeg kang bener wasamai tuhalan darani sapa ingsun musannif dikarang oleh bahasi kitab ini tujuannya untuk anak-anak, untuk santri-santri agar menjadikan kitab ini sebagai petunjuk dari perjalanan Nabi dan para sahabat. Dinamakan risalah Irsyadul Mu'minin ing aran kitab Irsyadul Mu'minin ila sirati maring sirah perjalanan Sayyidil Mursalin Gustine para rasul wa man wong tabi'a kang manut sapa manhu ing sayyid minas sahabati saking para sahabat wasolihina minas sahabati wasolihina wa kang saleh wa hadhihi risalah nyukupi apa risalah abdana ing pira-pira anak kita anin nadhari saking ningali ila tarikhin maring sejarah ila tarikhi wairina maring sejarah sakliyane kita maring sejarah sakliyane kita istimal liha krono
Syekh Mustafa Lutfi adalah salah satu mahasiswa Al-Azhar Kairo, kemudian dia menjadi syekh besar di sana dan menjadi imam panutan. Saat ini masih ada syekh besar di Al-Azhar yang menjadi panutan para santri, para mahasiswa, para kiai. Namanya Syekh Yusri. Syekh Yusri adalah profesor di bidang kedokteran, ahli di bidang kedokteran, tapi menguasai tafsir, hafal Al-Quran sejak kecil, menghafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan usia 80 tahun saat ini beliau masih aktif. Karena beliau itu orang kaya raya, sehingga kalau pengajian begini sore-sore gini, seluruh yang ngaji diajak buka bersama. Itu di sana. Jadi guru-guru besar di Mesir itu dari malam dan malam. Kalau gaji mereka itu 100 juta, maka beliau hanya mengambil sekitar 25 juta. Yang 75 juta diserahkan untuk perpustakaan, diserahkan untuk pengembangan. Di Indonesia karena gajinya kecil, tidak cukup dibagi-bagi, maka jadilah orang kaya, kemudian berbagilah untuk Allahumma la hajata, la hajata orang hajat itu mau gak butuh, gak perlu. La hajata orang hajat itu mau bina kelawan kita ila tarihi hayati pada sifati, maring sejarah kehidupan poro ahli filsafat, pada sifati ahli filsafat al-Yunani kang bangsa Yunani. Wong Yunani itu banyak yang ahli filsafat. Kita nggak perlu sejarah mereka. Kata Syekh Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, kita nggak perlu sejarah para ahli filsafat. Wa fukamai rumani lan piro-piro ahli hikmah bangsa Romawi, kita nggak perlu ahli hikmah bangsa Romawi. Kalian sebagai santri juga janganlah mengambil pepatah atau syair yang dari bahasa Inggris atau bangsa-bangsa Cina. Ambillah dari hadis Nabi, ambillah dari makalah ulama. Itu sudah mencukupi semua hal yang berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi utamakan yang utama Al-Quran dulu. Kalau di Quran perlu dijelaskan hadis, kalau hadis perlu dijelaskan baru makalah. Kalau makalah gawe ulama juga ada yang kita dari ulama-ulama kiai-kiai kita. Saya masih ingat kok kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kiai-kiai saya. Salah satunya adalah inna likulli syai'in minal qiyasa wal kulina. Allah kasara kulina. Inna likulli syai'in, temannya segala sesuatu itu minal qiyasa, tergantung kebiasaan, wal kulina dan kekulinaan. Itu bahasa Jawa yang diterapkan. Segala sesuatu tergantung kebiasaan. Kalau kamu biasa sejak kecil yang diucapkan astagfirullahaladzim, suatu saat kalian terpeleset atau jatuh, yang keluar dari lisan astagfirullahaladzim. Itu yang seperti saya ucapkan ketika saya terpeleset di depan salah satu primadona di sekolah saya. Dia naik becak, orangnya anaknya sangat cantik, jilbabnya dingin, pinter, putih, anaknya Pak Haji. Kalau sekolah
saya nyari pakai sepeda balap, pedal saya copot, pedal itu yang pakai ini, saya langsung astagfirullah. Karena biasanya istighfar. Berbeda sama, maaf, kamu jelek-jelekan orang. Saya punya teman, ya saya sebut nama, waktu SD, teman saya SD, dia itu kecelakaan sore, beruang jatuh di jalan raya. Langsung yang keluar adalah kata-kata kotor, besok. Tapi nggak saya tirukan, dem, langsung kepalanya dibenturkan lagi ke aspal. Tulangnya keluar. Soalnya biasanya meso wiritane meso sing metu ya. Karena itu biasakan yang baik. Jadikan kebaikan sebagai kebiasaan. Biasa minta di pondok misalnya jalan pondok sampai tua akan jadi peminta. Alhamdulillah. Kalau biasa memberi sampai tua akan jadilah pemberi, jangan peminta. Allahumma wa ulama yang afroji dan ulama Eropa, maksud ilmuwan Eropa. Kok aneh ya ulama dari Eropa gak pakai usul? Ilmuwan Eropa. Falataina moko yang dalam sanding ingsun. Falataina dalam sanding ingsun fi tarikhina, kata Syekh Mustafa, fi tarikhina dalam sejarah kita. Hayatu syarifatun, hayatun utawi kehidupan, syarifatun kang mulia, mamlu'atun kang dipenuhi, mamlu'atun kang dipenuhi, bil jiddi kelawan kemenang, wal amali lan beramal, was sabri lan sabar, was sabati lan tetap, teguh, wal hubbi lan cinta, war rahmati lan welas, wal hikmati lan bijak, wasiyasati lan politik, wasyarafi lan kemuliaan, al-hakiki kan bangsa hakikat, wal insaniyati lan kemanusiaan, al-kamilati kan sempurna, wa yautawi tarikiyah sejarah iku, iku hayatu nabiyina, kehidupan Nabi kita, rupane Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kehidupan Nabi sebagai teladan dari seluruh aspek kehidupan. Berkeluarga, menjadi bapak, menjadi suami, menjadi tetangga, menjadi pemimpin, menjadi anggota masyarakat, itu ada pada diri Nabi. Nabi pernah kerja bakti suatu hari berkemah bersama para sahabat. Apakah Nabi minta dilayani? Tidak. Ketika semua kerja, Nabi bekerja. Bahkan Nabi ini kerjanya yang paling berat, paling gak enak. Apa? Kalau kita pada pasir, kerja yang paling gak enak, paling berat apa? Mencari kayu bakar untuk masak. Itu Nabi yang perjalanannya jauh, oleh kayu kering. Daripada pasir, dia oleh diterek saya pakai kering kalau pakai kayu. Di padang pasir gak ada. Kerja bagi membangun Masjidil Haram, Nabi kan batu yang paling gede. Nabi itu yang menjadi teladan, justru kerjanya paling. Maka anak kelas 12, sudah pulang ya? Anak kelas 12 yang ilmunya sudah banyak dibandingkan yang kelasnya, itu harusnya menjadi teladan kerja baktinya
Sehingga di akhirnya saya SMP bagian nyapu masjid, bagian nyapu halaman, sing mas-masing bersih gendreng, resiko tinggi, ulas-ulas WC gede, sing gak enak ini bagiannya sing itu di pondok Tegal coba santri tua yang paling berat karena menjadi pelajar. Wakafalan cukup opo biha, wakafalan cukup opo biha kalawan sirotun nabi atau tarifiyah jalan nabi uswatan apane uswatan teladannya hasanatan kang bagus liman kedue wong kana kang ora sopan iku yarju ngarep sapa Allah ing rahmati Allah wal yaumal akhir lan hari wal yaumal akhir hari kiamat. Bagi orang yang ingin mengharapkan rahmatnya Allah, maka cukup nabilah sebagai teladan yang terbaik. Nas'alu dungo sapa kita Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala ayat jala ingin dadekaken sapa Allah ing risalah kita dadekaken ing risalah kholisatan ing murni liwajhihi krono zate Allah liwajhihi krono zate Allah al-karimi kang mulya wa ayat fa'alan yang paling manfaat sapa Allah biha kelawan risalah an-naf'a ing manfaat al-amimah kang merata al-amimah kang roto kang umum innahu satamane Gusti Allah alama ing atase barang yasya'u kang kersa kang karep sapa Allah iku qadirun kuwasa segala sesuatu itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita yakin kekuasaan Allah, insya Allah kita akan khawatir. Coba deh, sebab kalau yang kamu pikirkan adalah beramal bukan karena Allah, yang kau dapatkan yaitu yang kau tuju. Aku mondok sekolah translate, nanti kuliah di dokteran. Saya jadi dokter. Ya udah, kamu hanya jadi dokter seperti yang kau niatkan. Tapi kalau kamu bercita-cita niatnya itu karena saya bukan karena Allah, ingin jadi orang yang bermanfaat. Nanti kamu kuliah di dokteran, ternyata kamu lebih dari sekedar dokter. Tidak hanya manfaat untuk pasien, tapi manfaat untuk umat juga. Ilmu itu tidak hanya manfaat untuk pasien, tapi kamu juga manfaat untuk orang lain. Kalau hanya dokter kan maaf, profesi dokter kan yang penting ada pasien, kamu layani, kamu dapat uang, sudah. Tapi kalau orang yang manfaat, tidak hanya pasien yang datang juga orang seperti Dokter Soleh. Sudah tahu nggak Dokter Soleh? Profesor Doktor Haji Muhammad Soleh DRS M Psikologi PNI Psikoneuroimunologi. Dokter Soleh itu S1 IAIN Surabaya jurusan Tarbiyah Pendidikan Islam.
Kemudian beliau loncat S3 di UNER, ambil jurusan kedokteran. Di UNER, beliau ketika sekolah S3 dikenai penyakit kanker kulit. Kulitnya menjadi belang-belang, putih, merah, putih, merah, putih, merah. Jijik karena penyakit kanker. Akhirnya anaknya mati. Kemudian mertuanya meminta, "Soleh, ceraikan putrimu, pisah dengan anakmu dan istrimu ya, daripada nanti ketularan semua." Pak Soleh kemudian munajat di tengah lapangan, sholat beberapa hari tengah lapangan, nangis, kenapa nasib saya kok seperti ini. Akhirnya Pak Soleh itu sholat tahajud yang tidak seperti sholat tahajud pada umumnya manusia. Beliau sholat tahajud itu dari jam 2 sampai subuh. 2 rakaat itu dilaksanakan 1 jam. Ngadeg, moco, sembarang, apalagi kursi, moco ya. Sujud 15 menit, rokok 10 menit. Enak lah, ada saya sujud 15 menit. Saya jaga sampai kuat seperti itu. 10 menit itu selalu kemau dulu gitu. Karena tahajud yang berjam-jam beliau lakukan, perlahan-lahan penyakit kankernya ini sedikit-sedikit membaik. Dan akhirnya menjadi putih, bersih dan sembuh dari penyakit kanker. Kulitnya jadi putih, bersinar dan bebas dari penyakit kulit. Barokahnya sholat tahajud. Akhirnya Pak Soleh membuat penelitian disertasinya. Kalau S2 kan tesis, kalau S3 disertasi. Penelitiannya adalah sholat tahajud dapat mengobati berbagai macam penyakit. Studi kedokteran ini beliau teliti, ternyata biaya banyak karena penelitian di kedokteran itu butuh biaya. Akhirnya beliau disumbang oleh penelitiannya dilakukan oleh Dr. Akbar, salah satu dokter senior di UNER, ditanggung. Udah, Soleh mau nggak usah mikir biaya 300 juta penelitian ini saya tanggung semua. Nanti kalau kamu punya uang silakan kembalikan, kalau nggak usah, karena ini luar biasa. Teliti, ketika orang posisi rukuk 90 derajat, ternyata peredaran darah itu membuat imunitas dalam tubuh seseorang. Penyakit-penyakit minggir diterang ke peredaran darah yang lancar. Ketika sujud 45 derajat, darah itu bergerak, membuat kekebalan seorang menjadi tambah sehat. Dan dilakukan istiqomah. Menurut medis, diakui kebenarannya berdasarkan data-data empirik, dan itu diakui. Kemudian beliau lulus dapat doktor dengan penelitian yang cukup unik sholat tahajud. Akhirnya didengar oleh Harvard University. Kemudian Harvard ingin menguji penelitian Dr. Soleh. Akhirnya dikumpulkan 50 dokter di dunia, profesor kedokteran di dunia, 50 dari berbagai dunia. Dikumpulkan dokter ahli ini untuk menguji penelitiannya Pak Soleh. Pak Soleh hadir diundang ke Harvard University, diuji sekian hari di sana dan dinyatakan lulus bahwa penelitiannya betul-betul sesuai dengan ilmu kedokteran. Akhirnya beliau dapat gelar kedua, dapat gelar di antara 2 orang di dunia, dapat gelar penelitian tentang kebenaran Al-Quran, bahwa sholat tahajud akan mengangkat derajat manusia sing loro jadi waras, sing banyak masalah jadi beres, sing miskin jadi kaya, dan sebagainya. Inilah penelitian dari Pak Soleh. Akhirnya mertuanya meminta
Beliau menjadi dokter penyakit dalam. Maksudnya beliau membuka praktek di Masjid Akbar Surabaya. Pasiennya adalah para dokter spesialis penyakit dalam. Dokter itu gengsi mau berobat ke sama dokter. Saya dokter Bapak. Saya periksa ke sama dokter itu gengsi masuk dokter periksa ke dokter. Periksanya sama Pak Soleh di Masjid Akbar Selasa pagi jam 10. Sama Pak Soleh, obatnya nggak ada obat, pil kapsul nggak ada. Diajak sholat tahajud selama 1 minggu. Jadi kalau ada pengen waras ya kali pulau sholat tahajud. Gitu, melok, rokok, seperangkat jalan. Kalau sekarang biasa kata sembahyang juga jungkir, sujud 10 menit. Yo, apa kata dokter, kata Pak Soleh? Saya mahasiswanya. Saya cerita begini karena beliau cerita sendiri ketika kuliah. Saya di IAIN dulu dapat beasiswa S2, dulu dosen psikologi. Cerita. Apa kata para dokter? Ya Allah, mudah-mudahan Pak Soleh sujudnya gak lama-lama ya Allah. Pusing kepala saya. Itu di dalam sujud mereka itu doanya itu semoga Pak Soleh sujudnya gak lama. Allah menundaki Pak Soleh menjadi dokternya dari hidup yang hancur, tahajud menjadi terangkat. Wabil ijabah bilang lawan ijabah dikabulkan. Iku jadirun patut wasolah muga paring rahmat sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wa keluarga kanjeng Nabi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatu Rasulillah utawi iku kelahirane kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nasyatu lan tubuh wa nasyatu lan tubuhe kanjeng Nabi. Ulida dilahirkan sapa Nabi Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min abawai saking wong fakiro ini fakir. Bagi kalian yang ayah ibunya orang sederhana, orang gak punya, jangan khawatir. Nabi Muhammad dilahirkan dari orang tua yang fakir, yang biasa-biasa saja. Waktu tuwfiya kan teman-teman bapak sektor sopo wali bapake sopo wali guru bapake Nabi Muhammad Abdullah rupane Abdullah ibnu Abdul Muthalib. Qabla wiladatihi ing dalem sadurunge kelahirane Nabi. Ayah Nabi itu wafat sebelum beliau lahir. Bisyahro ini kelawan 2 bulan. Ala asyhuri riwayati ngatasi luwih masyhure biro-biro riwayat. Wa kana lakon apa wiladatu lairane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaumul isnaini dina Senin min syahri Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal min amil fili saking tahun gajah waktu lifalan dibedakan, waktu lifat digai perbedaan, waktu lifalan diperselisihkan. Hal
dua utawi tahun itu fil yaumi tsani ing dalam tahun kedua am asabin utawa tahun ke-8 am al-ashir utawa hari gak tahu dino kedua apakah tanggal 2 atau tanggal 8 am al-ashir apa atau tanggal 10 am isaniya asyara utawa tanggal 12. Jadi ini ulama berbeda pendapat apakah lahirnya nanti tanggal 2 tanggal 8 tanggal 10 atau tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kita sepakati yang biasa kita ajarkan Covid tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau harinya Senin sepakat. Bahadi utawi ini ikhtalafa. Bahadi utawi ini ikhtalafa. Perbedaan. Iku arba'atu aqwalin wa papat kira-kira qaul. Ono papat kira-kira qaul masyhuratin kan masyhur kan. Pendapat yang oleh Rasul Al-Hakim Imam Al-Hakim Abu Ahmad rahimahullah ta'ala yuqalu diucapkan ulida dilahirkan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini dalam dina Senin wa nubi'a lan diangkat dadi nabi wa nubi'a lan diangkat dadi nabi sapa Nabi Muhammad yaumal isnaini dalam dina Senin diangkat jadi nabi juga dari Senin wa hajarah lan hijrah sapa kanjeng Nabi mimman kata saking Mekah yaumal isnaini ing dalem dina Senin yaumal isnaini ing dalem dina Senin wa dakhala manjing sapa kanjeng Nabi al-Madinah ing kota Madinah dulu namanya Yasrib yaumal isnaini ing dalem dina jadi mulai Nabi lahir, wafat, hijrah jadi Nabi, masuk Madinah, Senin. Berarti hari Senin itu hari istimewa. Kalau kamu nggak puasa nggak apa-apa, nggak sulit. Tapi muliakan hari Senin, muliakan hari Senin. Bagi yang suka puasa, sudah puasa. Saya nggak kuat, muliakan. Amalan lain, kalau kosong. Uruai dia malam, lapor uruai kosong, gak ada alasan puasa lepas, justru perang badan terjadi pada bulan puasa. Lisintai asyrota, maring dino 12, maring dino rolas, tanggal rolas, sholat kang lewat, opo sintai asyrota. Min syahri Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal wa tufiya lan wafat sapa kanjeng Nabi wa tufiya wafat sapa kanjeng Nabi duha ing dalem waktu duha yaumil isnaini pada hari Senin lisintai asyara maring tanggal rolas lailatan ing dalem bengi sholat lewat opositai asyaratan min syahri Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal sanata ibda asyara tahun ke-11 minal hijrati saking tahun hijrah. Beliau wafat pada tahun ke-11 hijrah. Jadi Nabi Muhammad itu setelah diangkat jadi Nabi usia 40 tahun tinggal di Mekah selama 13 tahun. Ayat-ayat yang turun disebut ayat Makkiyah ketika beliau berhijrah. Selama 11 tahun beliau di Mekah, 13 tahun di Mekah bersama Siti Khadijah. Sebelum beliau hijrah wafat, kemudian beliau hijrah ke Madinah 3
tinggal di Madinah selama 10 tahun. Masuk tahun ke-11 beliau wafat di usia 63 tahun. Wa huwa utawi Nabi ketika wafat iku ibnu salah situasitina usia 63 apa desana 6 tahun itu. Dia wafat di usia 63 tahun. Ila diucapkan mata wafat Sopo Abdullah walidu Rasulillah, ayah bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku umil dikandung, iku umila dikandungan. Wa tufiya wafat Sopo Abdullah, ayahnya Nabi itu wafat bil Madinah di Madinah. Bil Madinah di Madinah. Inda ahwalihi dalam satenge piro-piro pamane Abdullah, dalam piro-piro khol, piro-piro paman dari ibu pamane Abdullah, rupane Bani Najjar, orang Bani Najjar. Waktu final dimakamkan Sopo Abdullah bil Abwani dalam tanah Abwani. Abdullah dimakamkan di daerah Abwani. Walamma balawa nalikane balik nalikane tumeka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadisata iku 6 tahun bin umrihi saking umure Nabi itu kufiat sentur kufiat wafat sapa umuhu ibunya Nabi usia 6 tahun masih kecil sudah ditinggal ibunya. Berarti usia 6 tahun beliau sudah yatim piatu. Rupane Aminah bintu siapa itu Aminah? Bintu Wahab, putrane Wahab. Maka sedo sopoku, maka sedo sopo Aminah sopoku, itu dikali Nabi bil abwai di dalam tanah dua, makanan yo panggonan, makanin rupane panggonan kailawan kata antara Makkah wal Madinah dan kota Madinah. Jadi ayah ibunya dimakamkan di Abwah. Itu salah satu tempat di antara kota Makkah.
10 tahun. Nah, semenjak wafatnya Siti Khadijah itu atas perintah Allah Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu masih kecil, putri yang berbakat, orangnya cerdas, hampir seluruh hadis tentang keluarga itu diriwayatkan oleh Aisyah. Bagaimana nanti kehidupan sehari-harinya itu diriwayat Aisyah. Tapi tidak bisa mengatakan seperti ini, karena Nabi menikahi perempuan pertama kali adalah Siti Khadijah. Kemudian Nabi punya putra, putri keturunan. Itu yang mewarisi para durian itu adalah dari Siti Fatimah. Fatimah adalah putri dari Khadijah. Yang laki-laki wafat semua. Yang perempuan belum punya anak juga wafat. Dinikah oleh Utsman, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Hanya Fatimah bersama Sayyidina Ali yang punya keturunan Hasan dan Husain, dan terus generasi sampai sekarang. Makanya kehidupan romantisnya Nabi itu bersama Aisyah, karena masih ya dari Aisyah masih kecil. Diceritakan ini karena usia 7 tahun dikumpul menjadi istri usia 9 tahun. Banyak ini sampai bilang ajak lomba lari, tantang, ya Rasul, ayo balapan lari sama aku. Ketika itu Aisyah masih langsing di aren. Nabi berusia 50 lebih. Karena Nabi menikahi Aisyah kita usianya 54, 25, 56. Ya kalah. Suatu hari perjalanan Nabi ditantang Aisyah, kedua aku kalah. Karena aku ajak lari. Baik, kekuatan Nabi dikaruniai kekuatan seperti kekuatan 100 laki-laki. Seperti nanti manusia di surga diberi karunia seperti kekuatan 100 pria. Jangan khawatir. Kalau mau betul jauh suara, kalau nggak ada nggak enak, toilet aja nggak. Nabi Adam itu kan setelah makan buah Sajaratul Khuldi, yang kata Iblis, kalau kau makan ini kau akan kekal di sini seperti aku udah ribuan tahun di sini. Maka gak mempan rayuan Iblis. Akhirnya Iblis merayu Hawa, ibu Hawa merayu suami, Mas, dikit aja Mas, bagaimana Mas? Masa kamu nggak turutin aku? Kalau mau laki-laki biasanya dengan rayuan wanita. Coba, ini ayo, gimana? Perutnya langsung sakit, Nabi Adam urus, padahal nggak pernah selama ini urus. Sekenyang apapun nggak pernah sakit, apalagi kenyang lapar. Ini sakit. Malaikat tanya, Adam, kamu nyari apa pada Adam? Oh, buat hajat. Oh, gak orang ada suatu toilet di bumi wakai konten oman bumi. Terus kudu dong diusir Allah, turunlah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam ikhlas ya. Nabi Adam turun di bumi itu hatinya ikhlas mengakui kesalahan. Santri kalau dihukum keamanan, oh hatinya ikhlas, nanti akan menimbulkan keistimewaan.
Ya Rasulullah, dia kekasih Allah Sofia ada, doakan kami. Wong sing disowani kudu kan. Kamu kalau didatangi tamu, teman, doakan lo. Semoga lancar. Gusti Allah sing balas. Sesuai dengan profesinya. Nek sing sowan dokter, semoga pasien akeh. Ojo ngomong warga wong loro. Sing datang itu maklar, dealer, banyak pembelinya, toko laris, perusahaan, semoga sehat, dilus perusahaan. Karena yang lulus ikhlas, perusahaannya ya ikhlas, murni jalur turunnya, nggak lebih ngomong. Akhirnya dari bulu-bulu saya ini tersebar aroma minyak misik yang wangi. Kocok-kocoknya rombongan sing liya pikiran. Kok iso? Aku manggil kalau Nabi Adam orang vakum dari tulang punggungku keluar minyak parfum misik. Sing gurih, wah aku tak belok. Kepingin harus gak ikhlas. Niatnya kepingin awake wangi, bukan jalan turun. Akhirnya gak ada juga wali santri lah itu lantas boleh ilmu karena Allah, insya Allah nanti aroma kamu jadi harum. Allahumma harum itu ya tidak salahkan itu dimuliakan. Dan si pertama jangan lama-lama ya, masih pembukaan ya, besok kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Oh,